Marilah melihat buku Lukas bab 22 ayat 7. Dalam ayat 7 tertulis, "Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah." Siapakah yang Yesus hantar? Rasul-rasul yang diutus untuk mempersiapkan Paskah ialah Petrus dan Yohanes. Apakah yang mereka sambut? Paskah. Petrus dan Yohanes merayakannya, dan Yesus pun menyambutnya. Pada masa keluaran umat Israel, Tuhan sendiri menubuhkan Paskah. Tuhan berfirman, "Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan, dari tahun ke tahun, dan orang yang lalai merayakan Paskah harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya." Pada masa sekarang, peliknya semua gereja mengabaikan kebenaran berharga yang melaluinya kita dapat menerima buah pokok kehidupan. Ia tertulis sebegitu terperinci dalam Alkitab. Alkitab ini tidak berbeza dengan Alkitab mereka. Walaupun sama, mereka tidak mematuhinya. Bukankah ini benar-benar menghairankan? Mari kita baca sekali lagi bab 22 ayat 7. "Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, 'Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan.' Kata mereka kepadanya, 'Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?' Jawabnya, 'Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya.' Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Di sini juga, persiapan Paskah dilakukan dalam ketaatan kepada firman Kristus, bukan? Mereka melakukan tepat seperti yang Dia firmankan. Petrus dan Yohanes tidak melakukannya atas inisiatif mereka sendiri. Dalam ayat 14 tertulis, "Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, 'Aku sangat rindu melakukan apa? Makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita.' Bukan jiran atau presiden yang menginginkan ini, tetapi Tuhan yang kudus yang menciptakan langit, bumi dan segala-galanya di alam semesta, datang ke bumi ini sebagai manusia untuk menyelamatkan umat manusia, berfirman, 'Aku sangat rindu makan Paskah ini.'" Marilah kita baca ayat 19. "Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Semuanya dilakukan untuk kita. Inilah tubuhku yang diberikan untuk kamu, manusia yang ditakdirkan mati selepas makan buah larangan, dan untuk malaikat-malaikat yang berdosa dan dilemparkan dari syurga. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.'" Ayat 20. "Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, 'Cawan ini di dalam cawan ini ada air anggur, bukan? Adalah perjanjian apa? Perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu.'" Dengan begitu, Tuhan sendiri memakai badan untuk memberi kita buah kehidupan. Kerana Tuhan meletakkan kerup dengan pedang yang bernyala-nyala untuk menghalang pendosa memasuki jalan ke pokok kehidupan dengan bebas. Akhirnya tiada sesiapa pun yang dapat membuka jalan ini kecuali Tuhan.